Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini dalam renungan harian kita yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, yang akan saya memberikan satu tema, yaitu menabung harta di sorga. Temanya adalah menabung harta di sorga. Mari kita berdoa untuk perenungan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman. Berkatilah hamba-Mu yang menguraikan firman dan setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus dapat memberkati keberadaan mereka. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan bahwa ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang sudah sangat-sangat terkenal, ya, walaupun mereka sudah memiliki pengalaman dan pelayanan karena mereka sudah memang diurapi oleh Allah yang sungguh luar biasa. Di sini juga saya mau katakan bahwa walaupun saya tidak begitu terkenal, tapi cukup dikenal. Ya, di dalam pelayanan tentu disitulah kita melihat karya Allah, kuasa Allah boleh dinyatakan. Sehingga demikian dalam pelayanan inilah maka banyak orang boleh mengalami bagaimana pelayanan Tuhan itu boleh mengalami kekuatan kuasa Allah di mana mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Maka dengan demikian pelayanan itu akan bertumbuh dan berkembang. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman hari ini yang dimana dengan tema tadi menabung harta di surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara Allah pribadi yang mampu di mana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan saudara melalui apa? Melalui berita Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sudah memberitakan Injil, memberitakan firman, dan firman itu menguduskan saudara, dan firman itu menjadikan saudara menjadi pribadi yang sesungguhnya memiliki kecerdasan, kemampuan, dan Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara. Dalam hal inilah saudara harus memiliki satu sikap tindakan yang bagaimana yang seharusnya, yang berkenan, yang seharusnya ditunjukkan, sehingga demikian perbuatan-perbuatan saudara dapat dinilai, dapat dilihat. Berarti di situ menunjukkan bahwa firman Allah telah berhasil dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Dalam kebenarannya firman-Nya kita melihat contoh daripada kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, di situ Injil yang disampaikan di mana kuasa Allah dinyatakan, demikian banyak mujizat boleh terjadi. Kebenarannya disampaikan kepada setiap orang. Dalam pelayanan dia di Filipi inilah dia menceritakan, dia mau supaya setiap orang yang sudah mengenal Injil mereka mengingat, ya, kembali para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan penuh Roh Kudus. Maka di ayat yang ke-10 Paulus katakan begini, firman Tuhan katakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Paulus sangat bersyukur karena banyak orang yang mengingat dia sebagai pelayan yang luar biasa, pelayan yang menyampaikan berita Injil sehingga banyak keselamatan. Ada banyak umat Tuhan yang seharusnya mengingat kembali bagaimana pengorbanan hamba-hamba Tuhan yang dalam melayani dengan sungguh-sungguh. Dan saudara harus mengingat mereka karena mereka sudah berjerih payah dalam tugas dan pelayanan itu sendiri. Maka Paulus akan menceritakan bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan karena Injil yang disampaikan tidak pernah gagal, dan di mana semua umat Tuhan yang ada di Filipi bertumbuh kembali perasaannya mengingat Paulus, sehingga dia tidak dapat dilupakan karena apa? Karyanya yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa karakter hidup kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Maka dengan demikian di sini juga Paulus juga menyatakan segala sesuatu bagaimana seharusnya, ya, setiap umat Tuhan yang sudah mengalami berita Injil seharusnya mereka punya perasaan peduli terhadap hamba-hamba Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa seharusnya orang-orang yang sudah mengalami berita keselamatan seharusnya memiliki kepribadian yang sesungguhnya mereka juga dapat mampu untuk memberikan perasaan kepedulian kepada hamba-hamba Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa ayat 10 tadi, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ada orang-orang yang jemaat Tuhan yang sudah memang mengalami kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa,
Ya ketika mereka melihat hamba-hamba Tuhan, mereka merasakan ya ada rasa peduli, tetapi tidak punya kesempatan untuk membantu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan pada kita bahwa seharusnya saudara bisa untuk memiliki kesempatan untuk membantu para hamba-hamba Tuhan yang sungguh melayani pekerjaan Allah, di mana terbukti kuasa Allah yang luar biasa terjadi. Saudara harus mendukung mereka, bukan hanya perasaan peduli tetapi tidak mau bertindak. Nah, ketika saudara membantu keberadaan hamba-hamba Tuhan ini, maka dengan demikian saudara sudah menabung harta di surga. Dengan apapun ya, mendukung mereka dalam dana, materi, berarti saudara sedang menabung di surga. Artinya ini sangat penting. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa semua perusahaan sudah bertumbuh kembali untuk aku, mengingat aku kembali. Ya, walaupun mereka punya perasaan peduli dalam segala hal, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Nah, ini kadang-kadang terjadi saudara dikasih Tuhan. Maka demikian Paulus mencurahkan isi hatinya supaya semua orang bisa memahami. Jadi sedang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, perhatikan hamba-hamba Tuhan dalam melayani. Saudara harus dukung mereka dalam dana yang cukup supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan nama Tuhan. Karena saudara mendengar Injil dan saudara dipulihkan, saudara harus mendukung mereka. Jangan sampai perasaan peduli tapi tidak mau bertindak. Ini menjadi permasalahan dalam kehidupan umat pilihan Allah. Karena itu Paulus mengingatkan supaya kita dapat menabung harta di surga. Saudara membantu hamba Tuhan dengan dana dan apapun, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala contoh apapun, Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara. Di sinilah Paulus mengatakan bagaimana dalam pelayanannya ya, dia melihat bagaimana orang-orang yang mendukung mereka, ya dukungan dana ya, jemaat Filipi adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus. Maka Paulus dia katakan, aku mengucap syukur kepada jemaat ini karena mereka membantu saya. Ya, dia terima kasih kepada pemberian jemaat yang mendukung dia dalam segala hal. Nah, karena itu saya percaya bahwa saudara yang digerakkan oleh Tuhan, saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan, saudara harus mengambil keputusan untuk membantu para hamba Tuhan, mendukung mereka dalam dana. Apapun, saudara harus dukung mereka karena mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan berita firman, saudara sudah dipulihkan. Ya, saudara harus melakukannya, berarti saudara menyimpan atau menabung harta saudara di surga. Mungkin saudara bertanya, oh masa mungkin saya menyimpan harta saya di surga? Saya memberikan kepada hamba Tuhan untuk apa? Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara punya niat yang baik dalam hati saudara, saudara mau mendukung mereka, niscaya saudara tidak pernah berkekurangan. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa saya kadang-kadang tidak didukung. Ada banyak jemaat yang tidak mendukung saya dalam pelayanan. Ada banyak orang yang sudah menikmati berita Injil, menikmati pemulihan, kesembuhan, apapun. Tapi ada banyak orang yang melupakan saya. Ada banyak orang yang senantiasa tidak mendukung saya dalam tugas dalam pelayanan ini. Membantu saya dalam dana hal apapun. Kadang-kadang ada banyak yang tidak membantu. Hanya sedikit orang yang tergerak hatinya membantu saya. Dan demikian Paulus mau mengatakan bahwa walaupun saya ya, dalam segala hal, ada banyak hal yang saya alami ya, tetapi saya telah melatih diri saya untuk memuaskan diri saya dalam segala keadaan. Bagaimana yang terjadi? Ya tahu waktu dalam keadaan kekurangan, ya, waktu dalam kelebihan, ia tahu semuanya. Nah, oleh sebab itu, dalam keadaan kondisi kekurangan ia sudah alami. Dalam pelayanan saya juga mengalami hal-hal demikian. Jadi apakah memang harus kita terus seperti itu? Apakah harus kita merasa kecewa terhadap semuanya? Tidak. Kita tetap menyadari ada suatu rahasia. Kita harus menemukan rahasia bagaimana merasa puas ya dalam segala keadaan, baik kenyang maupun lapar, baik kaya maupun miskin. Jadi ada cara untuk menghadapi segala keadaan, yaitu karena Kristus ya, yang memberikan kekuatan. Paulus katakan karena Kristus saya sudah tahu dalam kekurangan dan kemiskinan banyak tidak membantu saya, tapi saya tahu saya telah melatih diri saya untuk memuaskan diri saya karena keadaan saya, karena kekuatan Kristus yang diberikan kepada saya, maka saya sanggup melayani, saya sanggup melakukan hal-hal demikian. Karena itu saudara dikasih Tuhan, maka di sini Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi yang mendukung Paulus dalam dana,
ya, membantu Paulus dengan mencukupi kebutuhannya. Paulus katakan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka sedang menabung harta mereka di surga. Saudara dikasih Tuhan, saudara mendengar firman hari ini, kiranya Tuhan dapat menggerakkan saudara. Tuhan mampu untuk membuka hati saudara untuk dapat membantu para pelayan Tuhan. Dukunglah mereka supaya mereka melayani. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Ingat baik-baik bahwa saudara sudah ditopang dan disertai oleh Allah. Oleh karena para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani kuasa urapan Allah, ingatlah mereka dan demikian dukunglah mereka. Jangan sampai saudara hanya punya perasaan peduli tetapi tidak mau bertindak. Paulus sudah menjelaskan hal demikian. Paulus katakan, walaupun saya tidak dukung, saya tetap melayani. Dan saya mengingat bahwa hanya kekuatan anugerah Tuhan saja yang boleh terjadi di kehidupan saya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua dimanapun saudara berada, engkau harus bertindak dan tidak punya perasaan hanya peduli saja. Ya. Kalau saudara harus memiliki perasaan yang membantu, ya, perasaan tidak peduli, ya, tidak menghargai, tidak mendukung hamba-hamba Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saudara mendengar Injil, saudara harus berhasil hidup saudara. Saudara diberkati oleh karena Injil yang membuat saudara diberkati, yaitu Kristus yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya saudara dipulihkan dan saudara mau mengambil keputusan, Tuhan, saya juga mau mendukung hamba-hamba Tuhan. Tuhan, saya mau untuk membantu dia dalam pelayanan. Saya membantu mereka dalam dukungan dana supaya mereka diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Paulus katakan, dalam kekurangan saya sudah tahu, dalam situasi apapun saya sudah mengalami hal demikian, tapi Kristuslah yang menjadi kekuatan dalam setiap hal. Karena itu ada banyak keluarga juga yang mendukung Paulus dalam pelayanan, membantu dia waktu di penjara di Filipi juga. Paulus mengalami kondisi yang tidak baik, tetapi ada banyak dukungan yang mendukung dia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan diri saudara untuk tidak mendukung hamba-hamba Tuhan. Bila saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang sudah hidup dalam berkelimpahan, ingat akan kebaikan Tuhan dan ingat bahwa karena hamba-hamba Tuhanlah yang memberitakan nama Yesus, yang mengajarkan prinsip iman yang benar, saudara mampu untuk hidup dalam kebenaran, saudara hidup di dalam segala kelimpahan berkat Allah. Bantu dan dukung mereka. Kiranya itulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, dalam penyembahan kita, maka saudara sedang menabung harta di surga. Apapun yang saudara berikan, Tuhan memperhitungkan segala apapun yang saudara berikan. Demikian Tuhan akan memberkati keturunan saudara, dan percaya bahwa Tuhan ajaib adanya dalam segala hal. Kiranya saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saudara mengambil keputusan, Tuhan, selama ini saya tertutup hati saya tidak pernah membantu hamba Tuhan, saya tidak pernah mendukung mereka, saya merasa peduli tapi tidak mau bertindak. Saya mengambil keputusan, Tuhan, berdasarkan hati yang berikan saya hati yang untuk mendukung mereka, karena saya sudah mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan saudara, kasih Tuhanlah yang memimpin kehidupan hati saudara, supaya saudara punya kemampuan untuk dapat memberi. Demikian Tuhan membalaskan kebaikan saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, menabunglah harta di surga, karena itu sangat penting. Tuhan Allah memberkati saudara dimanapun berada. Saudara mulai mengambil keputusan supaya mendukung hamba-hamba Tuhan. Jangan biarkan mereka tergeletak. Jangan biarkan hamba Tuhan merana seperti itu. Saudara tidak peduli. Saudara dikasih Tuhan, saudara harus punya niat motivasi yang benar dalam hidup. Bahwa saudara sudah diberkati luar biasa, mengapa saudara tidak mau mendukung mereka? Saudara harus mengambil keputusan untuk membantu mereka. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati saudara di dalam segala hal. Saudara mendengar firman dan saudara bertumbuh dalam iman yang benar, dan saudara berdampak dan membantu mendukung pekerjaan Tuhan. Dukunglah hamba-hamba Tuhan, saudara menabung harta di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memelihara saudara dan memberkati keturunan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan kebenaran firman. Bila firman Allah menjadikan kehidupan umat Allah, supaya mereka memiliki rasa peduli untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Demikian Tuhan menyertai mereka dan memberkati kepada mereka. Dalam nama Kristus Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.